Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah di awal bulan November. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kita sama-sama bersaat teduh dan doa pembukaan. Saya undang Pak Fit untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami hampiri di Kau, kami sapa di Kau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami naikkan syukur dan terima kasih. Karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa keberadaan kami sampai dengan detik ini semuanya adalah berkat dan karunia-Mu. Kami dihantar ke dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk melaksanakan ibadah kepada-Mu. Kami serahkan akan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai dengan penghabisan. Bukakanlah hati kami Tuhan, jika kami akan mendengarkan firman ini. Bukan hanya mendengar, tetapi kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami serahkan kepada Bapa di sorga melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang seluruh sudah semakin tetap berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur karena Tuhan kita luar biasa baik. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dan makmur kami. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur seperti kamu padaku. Amin.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun kehidupan yang kita alami, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia, penyertaan Tuhan tak pernah beranjak dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Roh Kudus pimpin kami. Apa yang kau taruh buat hamba-Mu dalam pemahaman, pewahyuan, pengenalan, kedalaman. Tidak ada hikmat manusia di sini. Hanya hikmat yang dari Tuhan saja yang membukakan setiap kami menjadi cerah dalam pemikiran dan pemahaman kami. Karena itu pengurapan-Mu atas hamba-Mu untuk segala pengenalan akan-Mu itu yang diimpartasi jemaat Tuhan pagi hari ini. Nggak ada satupun di antara kami yang terlewat. Semua mengalami lawatannya. Firman diberitakan, kesembuhan terjadi. Firman diberitakan, kemerdekaan terjadi. Firman diberitakan, maka kami boleh berjalan maju tanpa lelah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Ya. Saya ada kirim materi kedua di PowerPoint ya Bu ya, makasih. Ya, karena saya ngecek lagi yang lain satu lagi. Ya. Bu, boleh izin saya nggak akan taruh droplet ya. Saya sesek ngomong. Jadi ini saya udah bawa sendiri dari rumah, jadi dijamin aman. Tes rapid ada kalau perlu. Ya. Ya. Baik, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan ini klasik. Ya. Kalau bicara tentang menjaga hati itu klasik. Ya. Namun ada beberapa hal yang saya mau kita diingatkan dan dibukakan kembali pada kesempatan ini. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Di antaranya yang pertama karena hidup Anda dan saya itu pesanan Tuhan. Ya. Dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24 ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini dijadikan lirik lagu pujian. Ya, mungkin yang kalau angkatan yang milenial nggak tahu, tapi kalau yang angkatan kolonial pasti tahu. Ya, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah, istilah menetapkan ini seringkali ditempatkan salah kaprah karena disebutkan Tuhan menetapkan seolah-olah kita nggak punya lagi pilihan untuk bisa memilih. Namun sesungguhnya kata Tuhan menetapkan tidak pantas untuk dijadikan kambing hitam atas keadaan kita hari ini. Nah, seringkali ini kemudian dijadikan alasan. Ya. Kenapa bangkrut? Ya memang Tuhan sudah menetapkan. Ya. Kenapa cerai? Karena Tuhan sudah menetapkan. Nah, ini kan manusia akhirnya menggunakan istilah Tuhan menetapkan menjadi alasan untuk lari dari tanggung jawabnya. Nah, sesungguhnya istilah Tuhan menetapkan itu ayat ini diterjemahkan lebih tepat di versi English di King James Version-nya. Bunyinya begini: The steps of a good man are ordered by the Lord. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut are ordered by the Lord, bahwa langkah setiap orang itu adalah pesanan Tuhan. Jadi kalau saya bukakan secara sederhana begini, hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Ya. Mari ucapkan bersama dengan saya pesanan Tuhan. Lihat sebelahnya, bilang kamu pesanan Tuhan. Nah, coba lu lihat sebelah lu, pesanan Tuhan kayak gitu bentuknya. Ya. Ya. Bapak Ibu, bicara soal pesanan, kalau Anda dan saya yang pesan, pasti pengennya yang terbaik. Ya. Kecuali memang
generasi zaman sekarang agak aneh-aneh ketika memesan di restoran. Saya seringkali kalau dalam perjalanan darat ya, keluar kota itu menghindari restoran yang saya nggak kenal mereknya karena takut kecewa. Jadi kadang-kadang lebih baik tahan lapar aja, yang penting nyampe. Ya, jadi seringkali dalam perjalanan Jakarta ke Jogja kalau pakai mobil, paling saya baru makan itu daerah Temanggung. Ya, ada yang saya kenal, selebihnya nggak mau berhenti. Jadi bela-belain lah, 8 jam lapar nggak apa-apa, yang penting restorannya tahu. Nah, zaman dulu kalau kita masuk restoran yang kita nggak kenal, pasti yang kita tanya apa yang spesial di sana atau rekomendasinya apa. Tapi kalau generasi sekarang beda, dia masuk ke restoran dia nggak tanya apa yang enak, biasanya yang dia tanya adalah pakai kartu apa yang promo. Ya, jadi cari tahu bayar pakai bank apa yang promo. Ya, rasanya bodoh amat. Ya, saya pikir ini jadi kebiasaan di mana Anda dan saya menggunakan online, bela-belain cari yang promo. Ya, dan akhirnya kita kesampingkan rasa. Kalau Tuhan yang pesan, Tuhan nggak pernah pakai kredit card. Kalau Tuhan yang pesan pasti lunas. Kalau Tuhan yang pesan itu pasti sempurna. Karena itu Anda dan saya sebetulnya sempurna adanya sebagaimana Tuhan pesan. Nah, karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan, maka Tuhan memberikan instrumen dalam diri manusia, yang mana instrumen itu untuk menjadi sebuah kepekaan untuk paham apa yang kita harus buat supaya kita bisa memenuhi pesanan Tuhan. Nah, instrumen itu namanya hati. Ya, makanya kenapa harus jaga hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi pesanan Tuhan? Maka hati ini harus dijaga supaya tetap peka. Kalau Anda dan saya nggak peka, maka kita cenderung pekok. Ya, tahu pekok? Orang Jawa bilang pekok itu goblok, ya, karena udah nggak peka lagi. Nah, bicara tentang hati, hati nurani itu adalah reserve yang Tuhan beri kepada manusia supaya sehingga sejahat-jahatnya orang, maka orang itu masih punya kesadaran untuk berbuat baik karena adanya hati. Ya. Lalu kemudian di dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani untuk hati digunakan istilah yetzer. Ya, yetzer itu artinya dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Jadi bayangkan rupanya orang berpikir itu dari hati mulainya. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani modern, kata yang digunakan untuk hati nurani, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah conscience. Kata yang digunakan adalah matspur. Ya. Dimana salah satu hal menarik dari hati nurani adalah mengandung suatu kebenaran, ya, sehingga bisa mengetuk jiwa manusia akan kebenaran. Nah, di dalam bahasa Ibrani modern yang disebut matspun ini atau matspen bacanya, ini juga punya pengertian penunjuk arah atau kompas. Ya. Jadi dengan adanya hati, manusia tahu dia mau kemana. Karena paling sesat adalah orang yang nggak tahu dia mau kemana dan dia nggak tahu maunya dia apa. Nah, di dalam bahasa Indonesia, istilah hati nurani ini diserap dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah nur aini, cahayanya hati, di mana hati tempat orang rasa, namun rasa ini punya pencerahan. Nah, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Yang pertama karena hidupmu ini adalah pesanan Tuhan. Oleh karena itu harusnya hidup Anda dan saya makin hari makin memenuhi pesanannya Tuhan. Karena itu harusnya makin hari Anda makin senang untuk menyenangkan Tuhan, sampai kita berada pada kondisi di mana kesenangan kita adalah kesenangannya Tuhan. Mungkin pernah baca ayatnya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. Tuhan mau bawa Anda dan saya ke sana. Nah, lalu kemudian yang kedua, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati?
Karena hati ini adalah pengenal atau tanda pengenal diri. Kita bisa makeover, kita bisa touch up, Anda dan saya bisa bungkus diri Anda supaya orang kenal kamu seperti yang kamu mau dikenal. Tetapi Tuhan tidak demikian untuk mengenal Anda dan saya. Roma 2 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Gini loh, ya, buat yang di sini yang pernah mengecap pendidikan sekolah teologi, ada yang namanya mata kuliah soteriologi. Soteriologi itu adalah mata kuliah yang membahas tentang teologi tentang keselamatan. Nah, ada pertanyaan yang paling sering ditanya itu ada dua. Yang pertama adalah apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu yang pertama. Kita nggak akan bahas yang pertama ini. Pertanyaan yang paling sering kedua adalah bagaimana nasib orang-orang yang lahir sebelum nama Yesus dikenal? Nah, ini pertanyaan kedua ini paling sering. Gimana dong? Yang zaman kerajaan Majapahit sana, zaman Sriwijaya, gak kenal nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu, mereka selamatnya gimana? Apakah Tuhan Yesus ciptakan manusia sebelum muncul nama Yesus, lalu kemudian yang era kesini itu binasa semua, baru yang selamatnya yang di sini? Ternyata ayat ini menjawab bahwa mereka yang hidup di masa yang sebelum ini, ukuran keselamatan jiwa mereka itu terletak pada hati nurani. Makanya ayatnya mengatakan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Yang kedua ini kenapa kita mesti jaga hati? Karena hatimu, hatiku adalah tanda pengenal dirimu. Saudara, Allah itu memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Kalau manusia biasanya hanya memperhatikan Anda melakukan sesuatu, tetapi Tuhan itu memperhatikan kenapa Anda melakukan itu. Kita bisa main drama terhadap sesama manusia, tapi Anda nggak bisa drakor dengan Tuhan. Ya, beberapa di antara Anda yang mungkin karena pandemi ini jadi doyan nonton Netflix, dengan segala episode yang panjang, belum lagi dengan stok Koreanya. Ada banyak hal yang muncul dari ide penulis yang begitu panjang, tapi Tuhan lebih sempurna untuk menulisnya. Hanya saja Anda dan saya nggak bisa main drama di hadapan Tuhan. Sama-sama melakukan sesuatu, tapi Tuhan tahu alasannya kenapa Anda melakukan. Lalu kemudian bagaimana Anda dan saya melakukannya, itu Tuhan juga memperhatikan. Jadi tanda pengenal diri Anda dan saya itu hati. Makanya mesti dijaga itu hati. Kenapa? Karena alasan Anda dan saya melakukan sesuatu Tuhan memperhatikan. Karena biasanya alasan Anda dan saya melakukan sesuatu orang lain baru tahu setelah berjalannya waktu. Kenapa Anda menikah? Itu kan alasannya jelas. Saya seringkali melihat orang-orang yang harus berhadapan dengan saya, jemaat yang mau menikah, begitu lantang menyebut tanggal rencana pernikahan, ya, begitu hebat mengatur wedding organizer, tapi ketika ketemu satu pertanyaan kenapa kau mau menikah, itu bingung 1000 bahasa. Ya. Kenapa mau menikah? Itu baru pertanyaan pertama dari
penggembalaan pastoral tuh mereka udah puyeng sendiri. Kenapa ya? Ya karena mau nikah aja. Ya gimana ya? Saudara bisa bayangkan mau hidup bersama dengan orang yang nggak tahu alasan kenapa dia mau menikahimu? Bisa bayangkan Anda mau menikahi seseorang sementara Anda nggak tahu alasan yang jelas kenapa Anda mau menikahinya. Dijaminlah pernikahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu makin nggak jelas. Karena mau ditarik pulang, ditanya alasannya saja nggak jelas. Saudara, orang-orang yang hari ini nggak jelas melakukan segala sesuatu karena memang alasannya kagak jelas. Nyampe kan saya ngomong. Dan tiap langkah dalam hidup ini yang Anda dan saya perbuat itu adalah akibat dari respon hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 di sana tertulis demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel, orang yang dari mudanya udah dengar Tuhan panggil dia. Ini orang punya kepekaan dalam tingkatan yang luar biasa. Masih zamannya Imam Eli, dia masih disebut bujang waktu itu. Itu dia dengar Tuhan panggil dia. Nah, menariknya adalah orang yang punya kepekaan di level Samuel bisa kecelek. Ketika Tuhan bilang, saya mau urapi ini calon raja, dia cari Isai saja, dia nggak kenal bapaknya Daud. Ya. Tapi akhirnya dia ketemu, sudah ketemu, masuk ke rumahnya, salah orang terus. Salah orang terus. Kakak-kakaknya Daud yang mau dia urapi, salah karena bukan yang itu orangnya. Ini orang yang udah punya kepekaan telinga dengar, ya. Tapi ketika dia lihat, dia ketipu juga. Waktu dia mau angkat tangan, Tuhan bilang bukan yang itu. Ya. Satu lagi dia mau angkat tangan, Tuhan bilang bukan yang itu. Ya. Karena memang Daud ini di zaman itu belum ada keluarga berencana. Jadi Daud ini mungkin terhitung anak yang ya dia jadi lagi, mungkin gitu dia orang Tuhan. Ya. Makanya mau digugurin nggak tega, mau dibunuh takut dosa. Akhirnya orang tuanya lepaskan anak kecil ini untuk menggembalakan kambing domba ayahnya di tempat yang berbahaya, alias disumpahin biar mati, dimakan oleh binatang buas. Ini kan sebetulnya tujuannya. Makanya abang-abang ada di rumah, tapi adik yang paling kecil biar mampus di luar. Ya. Akhirnya ketemu juga sih, yang ini loh orangnya Tuhan bilang. Ya. Itu dia, bahwa Anda dan saya bisa ketipu, bahkan orang lain juga bisa tertipu melihat casingnya kamu. Ya. Tapi ingat, Tuhan nggak bisa ditipu untuk hal itu. Makanya kenapa harus jaga hati? Roma 8 ayat 27 di sana tertulis demikian, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kenapa mesti jaga hati? Karena itu identitas Anda dan saya. Tuhan menyelidiki hati. Manusia kanan kiri cuma bisa melihat lewat berjalannya waktu. Saya dalam tim penggembalaan itu ya, kalau masing-masing gereja punya sistem kepemimpinan yang berbeda sesuai kebutuhan. Kalau di penggembalaan saya belum sampai sebagai gembala pembina, masih sampai di gembala senior. Jadi kalau saya sampai di gembala pembina berarti nanti di tiap lokal kami ada gembala seniornya.
Nah, yang membantu pelayanan saya di setiap lokal itu namanya tim penggembalaan. Nah, tim penggembalaan ini dari berbagai latar belakang status sosial. Nah, salah satunya ada yang polisi. Ya. Berapa tahun yang lalu dia masih Wakapolsek Jakarta Utara. Ya. Lalu kemudian dari Wakapolsek Jakarta Utara berlanjut sekian waktu lamanya dia menjadi Kasubdit 1 Polda Metro untuk narkoba. Makanya hampir sekian tahun lamanya semua mobil saya punya nomor plat 2. Ya, itu disumbang oleh dia. Ya, jadi kalau Anda lihat mobil saya di depan yang saya bawa yang mana itu pasti ada plat QH atau QZ. Itu plat sakti. Ya. Karena STNK-nya itu cuma 1 lembar, enggak 2 lembar. Ya. Stempel depan itu ditulis RHS, stempel belakang ditulis milik negara. Ya. Nah, dari Kasubdit Polda Metro kami sempat berpisah. Saya bilang, kamu nanti memang pensiunnya di mana? Di Jakarta, Papi. Ya kalau pensiunnya di Jakarta, kamu mau dikirim ke seluruh Indonesia juga, berarti tetap aja di tim penggembalaan, nggak ada masalah. Nah, kami tunggu. Jadi dari Kasubdit Polda Metro itu dia lanjut ke Trenggalek untuk naik jadi Kapolres. Di Trenggalek, nggak lama itu, nggak nyampe 10 bulan. Itu dia kembali lagi ke Jakarta. Nah sekarang posisinya sebagai Wakil Direktur Bareskrim untuk Kriminal Umum. Ya. Ketika dia kembali, ini seru juga gitu. Ketika dia kembali, kasus pertama yang dia tangani adalah penangkapan John K. Ya. Anda masih ingat ya, itu tahun ini kan? Sekitar bulan-bulan April, Mei gitu ya, atau Juni gitu. Ya, John K ditangkap. Ya, ini menarik karena yang nangkep itu tim penggembalaan saya, yang ditangkap teman lama saya. Ya. Jadi ini seru. Ya. Menariknya begini ya, saya mau sampaikan. Kawan satu ini kan kalau Anda mengikuti dari berita-berita di TV, sudah sejak dari 2 tahun yang lalu di Nusa Kambangan kegiatannya adalah pelayanan kerohanian. Benar ya? Ya. Dia mulai pimpin ibadah di penjara. Ya. Mulai khotbah. Ya kan? Nah, sampai akhirnya dalam perjalanannya mendapat keringanan. Keluar. Ya. Saya memperhatikan jalannya. Ketika keluar, karena memang Bapak Ibu ketika Anda diam di satu tempat, Anda belum teruji kan? Ya di situ doang. Apalagi yang namanya di dalam penjara kan kegiatan cuma 2, olahraga sama ibadah, udah itu doang. Ya, mau ngapain lagi hari-hari ini? Nah, ketika dalam proses keluar, itu rupanya banyak gereja udah ngantri loh. Dan itu gereja yang ngantri rata-rata adalah gereja yang doyan naikin rating. Sorry saya pakai istilah itu. Suka naikin rating. Makanya saya kadang teman-teman gembala yang kita deket, saya suka pesan, kalau udah mau deket-deket Natal nggak usah undang artis lah. Kristennya Desember, Januari juga murtad. Walaupun nggak semua artis begitu, cuman yang aneh kadang-kadang bela-belain undang artis, tapi ini artis aja kagak jelas jemaat di mana. Oh dia juga nggak berjemaat juga, cuman Kristen jalan-jalan. Ya. Datang nyanyi 2-3 lagu, 20 juta gitu kan? Ya. Biar orang rame. Gitu. Ya. Nah ini sama kasusnya. Dalam perjalanan keluar itu
mulai datang, wah undangan sana sini, saya lihat beritanya juga, wah kesaksian sana, kesaksian sini, khotbah sana, khotbah sini, kesaksian. Lalu kemudian pertengahan Maret itu pandemi, bener kan? Kita kan mulai pertengahan Maret, ya. Mulai start 15 Maret itu mulai ada PSBB dan sebagainya. Dan mulai 15 Maret undangan kesaksian berhenti dong. Kan begitu. Undangan kesaksian berhenti. Itu dia mulai kan dari start Desember di luar. Ya. Lumayan, sekali kesaksian dapat 5 juta, 2 juta, ya. Pertengahan Maret stop. Juni kasus. Ya. Saya nggak mau hakimi, silakan Anda analisa saja. Ada banyak hari ini pendeta dalam kondisi bangkrut. Ya. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena alasan dulu kenapa dia melayani aja nggak jelas. Ya karena nggak jelas, ketemu masa sukar makin nggak jelas. Kalau mau bicara tentang keahlian di luar melayani, saya nggak bilang pelayanan itu keahlian, tapi saya mirip sebetulnya sama mereka itu. Hidup lama saya nggak punya keahlian yang baik, berdagang kagak, begadang iya, ya. Tekun bekerja kagak, ya. Pokoknya cari yang cepat. 94 saya mulai melayani sampai hari ini. Ketika masa-masa begini terjadi, alasan kenapa Anda dan saya ikut Tuhan itu kan kelihatan. Betul nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jemaat yang timbul tenggelam sebelum ada pandemi, ketika masuk pandemi, itu ada 2 kemungkinan. Dia bablas binasa atau dia cari Tuhan, kan begitu aja. Ya. Karena itu mari jaga hati. Karena Tuhan kenal kamu dari situ. Orang lain bisa kenal kamu dari kamu punya status sosial, tapi Tuhan kenal kamu dari hati. Nah yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita mesti jaga hati? Nah, ini penting. Ya. Kenapa kita mesti jaga hati? Amsal 4 ayatnya yang ke-23, di sana tertulis demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena menjaga hati bukan urusan orang lain. Menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Menjaga hati itu urusanmu. Makanya hati-hati worship leader cari lagu hari Minggu. Ada satu lagu kayaknya sih bagus simfoninya, tetapi liriknya tidak alkitabiah. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Sesuai gak sama firman? Kurang ajar kan? Suruh Tuhan yang jaga hati dia. Sementara Tuhan suruh kamu dan saya jaga hati kita masing-masing. Bener kan ini? Ya. Gue kagak tahu itu yang ciptain lagu, nyiptain sambil nggak, tapi nggak baca Alkitab apa gimana? Ya. Film sih, cuman main-main ngulik jadi liriknya, ya kan? Begitu kejual lagunya. Sementara firman bilang, jagalah hatimu. Tuhan gak pernah bilang, akan ku jaga hatimu. Tuhan gak pernah bilang begitu. Tuhan bilang, jaga hatimu. Makanya mau sampai kapan Anda suruh orang lain jaga perasaan Anda, gak bisa. Lu mau suruh menantu lu jaga lu punya perasaan, gak bisa. Kamu yang mesti jaga perasaan. Jangan tua-tua goblok. Ya. Jadi bertua kok goblok. Ya namanya mantu masih muda, dia lagi belajar. Ya. Kalau dikit-dikit Anda suruh orang lain, lu jaga dong perasaan gue, lu aja yang jaga perasaan lu. Ya. Yesus itu satu, karena kebenaran tidak disukai banyak orang pada zamannya, betul gak? Farisi, Saduki nggak suka. Satu orang nggak disukai banyak orang, bukan nggak disukai semua orang loh. Nggak disukai banyak orang karena kebenaran itu Yesus. Tapi kalau ada orang
yang nggak cocok sama semua orang, tobat lu. Di mana dia ada, kusut. Di mana dia ada, dia nggak cocok sama semua orang. Itu bukan Yesus, itu ngalahin setan namanya. Kemana aja ribut. Mau pindah gereja ke planet mana juga pasti ada dia ribut. Mau sampai kapan? Anda nggak akan pernah dewasa. Jaga hati, karena jaga hati itu urusanmu, bukan urusannya Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, dari Ayub 22 ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Orang hidup itu pakai perasaan, melayani pakai perasaan, masak aja pakai perasaan, begitu ya? Karena kan bukan faktor bumbu, 70% itu kan faktor hati yang masak. Makanya yang makan juga jadi berkat, kan begitu. Karena itu orang hidup itu pakai perasaan. Tapi jangan perasaan memimpin hidup kamu. Biarlah kebenaran yang memimpin hidupmu. Biar perasaanmu dikuasai oleh kebenaran. Makanya Alkitabnya baca, masalah ngerti nggak ngerti belakangan. Baca. Kalau kamu baca, kamu dengar, pikiran sama hati penuh dengan firman, maka perasaanmu gak akan menguasai hidupmu, karena perasaanmu dikuasai oleh kebenaran. Anda ikut Yesus 1 tahun, 2 tahun gak ada perubahan, celaka loh. Ya. Celaka. Kamu gak datang ke sini dengan konsep gunung kawi, Bapak Ibu. Kalau gak gereja, gua gak diberkati. Karena kamu diberkati, makanya kamu ibadah pertemuan jemaat. Jangan dibolak-balik konsepnya. Karena memang udah dari kecil tuh kita suka bolak-balik dibikin, apalagi guru sekolah minggu yang suka bikin ngaco. Ya. Ayo, kalau doa lipat tangan, tunduk kepalanya, matanya tutup. Kalau nggak tutup mata, nggak lipat tangan, Tuhan Yesus marah loh. Kamu tahu guru sekolah minggu lagi bikin sesat anak-anak ini lagi bilang begini, kita sedang menyembah Allah yang pemarah. Akhirnya ini anak besar dengan konsep bahwa saya sedang menyembah Allah yang pemarah. Makanya mari kita lakukan supaya Allah tidak marah. Ya, ini ngeri. Makanya Alkitabnya baca, jangan tunggu katarak dulu baru mau baca Alkitab. Lukas 21 ayat 34 yang terakhir, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu serat. Jaga hati itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Kalau mau jaga hati, penuhi dengan firman. Kalau mau menjaga hati, mari fokus pada apa yang penting bagi Tuhan. Karena hati ini jadi rusak karena kita fokus pada apa yang penting buat kita. Karena apa yang penting itu penting. Karena banyak kali kita dipusingkan oleh hal-hal yang gak penting. Betul ya? Berapa sering Anda dan saya harus bertengkar untuk hal-hal yang gak penting. Asli gak penting. Ada orang serobot dari kiri, marah. Keserempet juga enggak padahal. Saya tuh kalau kesini kan tolnya paling panjang. Jagorawi, Kampung Rambutan, baru exit Rawabuaya. Itu di tol. Memang saya udah perhatikan beberapa tahun terakhir. Yang paling geblek adalah orang lewat jalur paling kanan tapi slow. Kalau mau ikutin kita punya daging, kita pengen giles aja mobilnya. Ngapain kecepatan 60 ada di tempat sebelah kanan? Tapi ya sudah, mari pikir yang penting. Mungkin kakinya tuh orang asam urat ya.
Ya udahlah, buang aja ke tengah sebentar, lewatin, ambil lagi kanan. Mari pikir yang penting. Yang penting buat Tuhan itu yang baik buat hati Anda dan saya. Mari kita berdoa. Baiklah Roh Kudus, penuhi pemahaman kami, meteraikan itu biar berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena siapa yang gak berbuah, firman bilang dia dipotong. Nah, hamba-Mu rindu. Di mana Tuhan ada, kami juga semua nantinya ada. Dan juga biarlah setiap kami boleh berperkara di hadapan Tuhan pada kesempatan ini untuk mempersiapkan hati kami dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan Roh-Nya di dalam setiap kami. Ini hati kami terbuka dan pikiran kami tunduk pada kebenaran-Mu. Karena itu tuntun kami, Roh Kudus, bahwa kami sampai pada kepenuhan Kristus dalam hidup kami sehingga gereja-Mu penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bawa hidup kami, serahkan hidup kami, dan kami percaya inilah bulan November yang penuh dengan berkat Tuhan. Inilah November yang penuh dengan jawaban doa. November yang penuh dengan kemenangan. November yang penuh dengan pembelaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Jos yang setia dalam pelayanan sekalipun jauh. Tuhan memberkati dan firman Allah yang memberkati kita pagi hari ini, kita menjaga hati kita. Jadi dari segala sesuatu yang patut kita jaga adalah hati. Kalau kita marah-marah, jaga hati. Kalau kita bertengkar, jaga hati. Kalau pikiran kita mulai gak beres, jaga hati. Itu yang penting. Karena engkau dipanggil untuk menjadi pemancar air. Ya, dari dalam mula berpancar ke hidup. Thank you Pak untuk pelayanannya hari ini. Mari jemaat kita akan masuk dalam perjamuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Pagi hari ini kita angkat pujian yang sudah disiapkan untuk perjamuan. Kasih-Mu, Mari kita bangkit berdiri. Kau menderita ketika-Ku. Dengan cara-Mu, Kau selamatkan-Ku. Hidup menyerahkan-Mu. Kasih-Mu
dan makan dari roti perjamuan yang sudah disiapkan bagi kita sebagai janji Allah bagi kita sekalian. Ingat, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan bukan rutinitas setiap bulan. Tuhan bilang, peringatilah dengan makan dan minum untuk memperingati sengsaranya Tuhan. Kenapa kita harus mengingat sengsaranya Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini kita berjalan sesuai yang Tuhan mau, bukan kehendak kita yang menyakiti Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jamah setiap Jumat yang hari ini membuka hati untuk menerima bahagian dari pekerjaan perintah Allah yang diberikan kepada kami, roti dan ampun. Kuduskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga layaklah mereka makan dan minum, menjadi berkat dalam hidup mereka Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan selama perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kuduskan para pelayan-pelayan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan kuduskan berkat roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Kita tidak bagikan, ya, kita akan maju ke depan untuk mengambilnya. Tolong lagu terus menyanyikan. Tetap jaga jarak, ya. Kami tahu Bapa, hidup ini bukan secara kebetulan kami ada sampai pada hari ini, tapi karena anugerah Allah yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah setiap kami hari ini yang bertekad untuk makan dan minum dari perjamuan yang Tuhan ajarkan kepada kami di tengah-tengah COVID. Banyak orang takut, berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan. Dan
kami mengangkat tangan kami percaya bahwa janji Allah dan firman Allah tetap hidup di dalam kami sekalian. Ketika kami makan dan minum, kami mengingat Kristus mati di dalam kami. Kami masuk dalam persekutuan dengan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarkan firman Allah yang datang kepada kita pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita tetap dalam posisi doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah Ibu Esther mengucap syukur, berdoa untuk hari-hari dan perjamuan yang sudah kita terima pagi ini. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang arti sebuah pengorbanan kayu salib yang telah menanggung dosa dan pelanggaran kami, yang terlebih dahulu tahu apa artinya penderitaan. Karena itu hari-hari yang kami alami, kami tahu kekuatan, tolongan, kasih, dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun, biar langkah dalam hidup kami tetap ada di dalam kebenaran. Amin. Karena itu Tuhan, sekali lagi pengucapan syukur kami biar tetap ada di hadapan. Masa-masa yang sukar kami, Amin Yesus. membuat kami Tuhan tampil seperti apa adanya kami di hadapan Engkau. Karena itu biar kami menjaga hati dan hidup kami sedemikian rupa, Haleluya. agar dalam masa seperti apapun jua kami boleh tetap layak di hadapan Engkau. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami untuk kami melewati masa-masa sukar, dan pertolongan Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nanti taruh yang kosong, silakan duduk dulu. Ya, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi langsung aja. Ini kolektor dan kotak ada di depan. Jadi nggak usah muter gitu ya. Biar jemaat maju ke depan. Kan semua orang-orang yang udah lama dan mengerti. Ada kolektor persembahan. Kemudian ada kantong, ada kotak perpuluhan. Jadi nggak dua kali keluar masuk ya. Kita jaga jarak. Kita tetap jaga jarak walaupun kita semua sehat di tempat ini. Kita angkat pujian yang sudah disiapkan.
kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pagi ini di hadapan Tuhan, baik di persembahan tanpa kolekte ataupun persembahan yang dikembalikan menjadi milik Tuhan perpuluhan ini. Hamba berdoa berkati mereka, pekerjaan, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu, 90% yang menjadi milik mereka. Berkati sesuai dengan firman Allah, dan terjadilah firman-Mu atas hidup mereka. Mereka akan hidup dengan tidak kekurangan di tengah-tengah pandemi yang mengerikan ini ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau berdoa, ada yang ulang tahun. Aman ya Rin? Aman. Minggu kemarin aman. Amin katanya berarti aman. Enggak ada ya? Kalau begitu kita bangkit berdiri. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Musik tak mengalunkan lagu tak tersembunyi kuasa Allah dengan lemah lembut. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Doakan bangsa kita. Doakan negeri kita. Doakan situasi yang ada saat ini. Ibu jangan berdoa untuk negeri ini. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Menghalaukan segala persoalan masalah yang menghimpit kami, menghimpit bangsa kami tentang pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu waktu yang tepat lagi Tuhan akan membuat segala sesuatu
Amin. Tuhan tolong kami Yesus. Berkat dalam hidup mereka. Haleluya Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, menolong, menguatkan, menjamah mereka. Mereka Haleluya mendapatkan Yesus. jawaban dari Allah dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan mereka. Haleluya Yesus. Kami percaya Allah kami Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Amin. Tidak ada Tuhan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Amin. Engkau Yesus. bertanggung jawab atas hidup kami, atas apa yang kami lakukan. Dan kami yang percaya kepada Tuhan, kami yang percaya kepada dalam keadaan apapun, kami tetap hidup karena iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Kau ada kuasa mengasih sama. Karena itu kami menyerahkan hidup kami semua jemaat GSI Taman Surya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, menyertai kami, memimpin kami, menguatkan kami, melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Mereka yang saat ini di rumah sedang dalam keadaan fisik mereka, mungkin mereka sedang terbangun dalam keadaan fisik mereka, dalam keadaan sakit Tuhan, kelemahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sama dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya kami telah menerima kesembuhan yang tepat. Mereka yang mengalami tawar hati Tuhan. Karena begitu banyak beban yang menghimpit mereka. Seolah tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar sehingga mereka mengalami Haleluya Yesus. lari jauh dari hadapan Tuhan. Mereka merasa kering secara rohani. Tuhan yang tahu. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami rohmu turun atas mereka. Lawat dan Haleluya Yesus. sehingga nanti mereka kembali terbawa kepada Engkau. Dan mereka kembali punya pengharapan kepada Engkau. Bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Dan Engkau tidak akan menyerahkan diri. Pujilah nama Tuhan, kuatkan umat-Mu, kuatkan anak-Mu, hari-hari. Karena kami semua butuh pertolongan Tuhan. Kami semua butuh campur tangan Tuhan. Kami semua butuh kekuatan Tuhan melewati hari-hari. Kami percaya Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, tidak pernah akan meninggalkan kami sampai. Pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi gembala kami Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama kesehatan yang hari-hari ini. Bagian punggung dan kakinya Tuhan yang masih terganggu saraf di bagian punggungnya yang masih terganggu. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan Tuhan turun atasnya, kesembuhan daripada Tuhan diterima oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur berkati hamba-Mu di mana Tuhan mau berada dari kekuatan kesehatan daripada Tuhan, terutama dalam pelayanan dan kami bersyukur untuk pendeta George Ferry yang hari ini menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Menyertai hamba-Mu. Menyertai keluarga dan ekonomi dari keluarga Tuhan. Tolong. Kami percaya kami jiwa dibawa kembali kepada Tuhan hamba-Mu. Pujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan sudah bertangan atas kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan telah menguatkan kami. Dan kami sudah menerima Yes. kekuatan dan perlindungan yang menyertai kami sepanjang hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita satukan hati. Firman Allah berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita doakan setiap orang yang melayani, setiap penginjil, setiap pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia penuh dengan kesukaran. Biar Allah bekerja dengan cara Tuhan, tetapi Injil terus disebar di seluruh bangsa dunia ini. Karena itulah waktunya dan inilah waktunya. Ibu Yuli berdoa untuk pemberitaan Injil ke seluruh bumi ini. Bapak sudah sudah lepas dengan Kau ya Bapak. Atas kasih yang selalunya Engkau ya Bapak yang Kau buat curahkan pada kami semua. Tuhan pada pagi dari Tuhan kami bersehati ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk perkabaran Injil yang ada di seluruh dunia ini ya Bapak. Terutama yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari yang sulit ini Tuhan buat kami. Tapi kami percaya ya Bapak. Dan kami yakin ya Tuhan. Tangan-Mu tak pernah singkat ya Bapak. Engkau akan selalu
pelihara para hamba-Mu ya Tuhan, pada firman-Mu ya Bapa. Urapan Allah kebenaran Tuhan mereka ya Bapa. Tuhan tidak akan mengecewakan setiap hamba-Mu yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan mau tahu Tuhan supaya perkawinan ini tidak berhenti hanya di sini Bapa. Tapi hamba-Mu, para hamba-Mu ya Bapa, boleh berkabar-kabar Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu ya Tuhan dengan apa yang sedang dialami seluruh dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan Tuhan semua hamba-Mu Tuhan yang perkawinan ini ya Tuhan. Supaya melalui perkawinan ini boleh banyak jiwa lagi diselamatkan ya Bapa. Boleh banyak jiwa lagi yang percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah satukan hati, kami berdoa bagi semua yang harus kami doakan pagi hari ini. Setiap jemaat yang hadir dalam ibadah pagi ini, apapun keadaan mereka, berikan mereka kekuatan yang dari Tuhan, karena kekuatan itu merupakan berkat Allah yang luar biasa. Ekonomi mereka Tuhan berkati, kekuatan dan kesehatan Tuhan berkati mereka. Beri mereka untuk memandang Yesus yang mengasihi mereka, sehingga tidak ada jemaat di tempat ini yang lelah, yang lemah. Kuatkan jemaat-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tetap mencari Tuhan dalam hidup mereka. Karena sekarang ini masa proses yang kami semua jemaat anak Tuhan alami, untuk menuju kepada kedewasaan rohani dan melihat kemuliaan Allah yang besar. Berkati para pelayan-pelayan yang dengan rela melayani hari ini Tuhan, baik musik, singer, liturgis, hamba-Mu yang berbicara dari tempat yang jauh. Oh Tuhan, berkat Allah turun bagi mereka. Tuhan menyertai keluar masuk, Tuhan menyertai apapun yang mereka kerjakan. Biar mujizat Tuhan tetap terjadi bagi anak-anak Tuhan yang setia akan Tuhan. Seberapapun mereka yang berada di lingkungan ibadah kami, Tuhan berkati, dan Tuhan juga menolong mereka yang ikuti ibadah live hari ini Tuhan. Biar mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, tapi justru dengan ketidakhadiran mereka, mereka boleh dengar firman Allah, mereka boleh melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai orang percaya. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami tetap percaya apapun yang terjadi, ibadah akan berjalan terus dalam Tuhan. Kami akan pulang dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah singkat menolong dan memberkati kami sekalian. Karena itu jemaat yang dikasih di hadapan Tuhan pagi ini, angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi hidupmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati kekuatan dan kesehatanmu, berkati keluarga besarmu. Tuhan memberkati dan terimalah berkat yang turun dari Tuhan bagi hidupmu. Dan turunlah kepadamu damai yang sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus.
melayani untuk minggu depan. Ya, dengan hati yang rela selama Tuhan masih berikan kita kesempatan. Saya kakinya sakit, kalau berjalan sakit sekali. Kadang paling sedih apa? Kalau ada anak Tuhan yang masuk gang, bukan gak mau ya, tapi karena masih ada kesempatan Pak, saya tetap datang. Karena apa? Karena satu kali waktu itu nggak akan ada lagi pada saya. Saya sangat terpukul minggu kemarin ketika seseorang berkata dengan saya, Bu, jemaat ibu itu salah satunya sekarang jalan udah susah sekali. Saya tanya kenapa dia? Kena serangan saraf, dia jadi Parkinson, masih muda aja. Waktu saya dengar itu, saya tundukkan kepala dan saya berdoa, Tuhan tolong. Padahal Tuhan butuh banget dengan dia. Saya ingat Tuhan butuh banget dengan dia. Waktu dia pamit dengan saya, Bu, saya nggak bisa layani gereja ibu lagi. Saya bilang dengan dia, itu bukan gereja saya, gereja Tuhan. Jemaat bukan milik saya, milik Tuhan. Saya tanya lagi, benar, udah jadi tekad, benar Bu. Saya minta cuti dulu. Saya nangis dulu dengan Tuhan, benar. Tuhan tolong, Tuhan mau pakai dia, tapi dia nggak mau. Hari ini dengan mata saya lihat, dengan mata saya menyaksikan apa yang terjadi. Ayo, saya nggak bilang Tuhan kita kayak Bapak tadi bilang, apa Tuhan kita apa Pak? Pemarah, enggak. Tapi kalau itu ada waktu bagi kita, yuk kita layani. Jadi nanti minggu depan, seminggu sebelumnya, nggak apa-apa, saya rela Bu melayani dalam ini. Ya, kalau itu aja saya belum kasih jemaat muter karena memang kita masih jaga jarak ya, kita masih jaga jarak. Sekali lagi saya minta ada tiap minggu layani. Jangan telepon Cici tiap minggu layani. Oke, wah santai banget dia terimanya. Saya senang. Saya bilang sama Ikhlas, untung dia nggak bilang jangan saya layani ya. Oke, tiap minggu jangan saya, kan ada lagi sia-sia deh orang berkatnya buat kamu kok. Kalau misalnya contoh, dia Tuhan suruh layani, nggak mungkin Tuhan diam, ya. Jadi kalau masih ada kesempatan, yuk kita layani Tuhan dalam semua hal dan jadilah berkat di mana kita berada. Selamat siang, kita nggak salaman, kita angkat tangan satu dengan yang lain. Tetap jaga jarak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Ada pesan Bu Esther? Gak ada dulu ya, sementara pandemi ya, kita diem aja dulu ya, tapi tetap setia berdoa ya. Ibadah minggu depan tetap berjalan seperti biasa, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.